atau memahami pelayanan resep dalam waktu kurang dari 5 menit. Menarik bukan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas tentang tips pelayanan non-resep pada layanan kefarmasian. Pada kali ini teman-teman akan mampu mengerjakan soal atau mampu mengetahui dasar pelayanan non-resep atau memahami pelayanan resep kurang dari 5 menit. Menarik bukan? Baik. Kali ini kita akan membahas tentang pelayanan non-resep atau suami dikasih di apotik. Oke. Pada pelayanan non-resep, apa saja sih yang bisa dilakukan atau penyakit apa saja penyakit yang bisa dilakukan dalam suami dikasih, yaitu seperti demam, sakit gigi, pusing, diare, sakit mah, ketombe, luka bakar, luka iris, dan lain sebagainya pada penyakit-penyakit yang sifatnya ringan. Kemudian dalam melakukan pelayanan, jadi pada penyakit-penyakit yang ringan itu bisa dilakukan suami dikasih. Nah, untuk pelayanan tentu saja ada alurnya. Nah, teman-teman cukup menghafalkan minimal 5 alur yang akan saya sampaikan di sini. Apakah hanya 5 itu? Tentu saja tidak. Lebih banyak nggak masalah. Ada teori lain lebih bagus. Tapi minimal untuk tahap awal, teman-teman harus mengetahui 5 langkah ini yang akan dilakukan untuk pelayanan non-resep. Nah, apa saja alurnya atau apa saja tahapannya? Yang pertama adalah tentu saja perkenalan, kemudian tawarkan bantuan, gali informasinya, berikan solusi dan KIE-nya, serta lakukan penutup. Untuk perkenalan, kenapa sih perkenalan yang penting? Karena kalau tanpa kita memperkenalkan diri kita, rasa kepercayaan atau trust dari pasien atau customer kita tentu akan kurang. Nah, dengan kita memperkenalkan siapa sih kita, itu akan lebih memperkuat kepercayaan dari pasien kepada kita, apa yang akan kita lakukan nanti, sehingga mereka akan mematuhinya. Kemudian tawarkan bantuan. Tawarkan bantuan dengan secara sederhana, cukup dengan ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa kami bantu, itu cukup. Nanti mereka akan mengutarakan keperluannya. Kemudian galilah informasinya. Langkah ketiga, dari yang sudah mereka utarakan, galilah informasinya. Apa saja yang perlu digali? Yang pertama, kalau dari pengobatan, siapa yang sakit, kemudian sudah berapa lama sakitnya, seperti apa sih sakitnya, kemudian sudah menggunakan obat apa, itu minimal yang diutarakan. Nanti apakah hanya itu saja? Tentu tidak, nanti akan semakin berkembang dengan jawaban yang diberikan oleh customer atau pasien. Kemudian berikan solusinya, pengobatannya apa, dan beserta dengan KIE-nya, komunikasi, informasi, edukasi tentang obatnya. Terakhir, penutup. Penutup bisa hanya dengan terima kasih, semoga lekas sembuh, atau bisa ditambah dengan ada yang bisa kami bantu lagi, atau ada yang kurang jelas, itu bisa. Yang penting jangan seperti di minimarket ya, minimarket semoga kembali lagi, atau kembali lagi, atau ketemu lagi, ya jangan. Kalau di pelayanan kesehatan, semoga lekas sembuh, itu cukup. Oke, coba kita buat satu contoh, satu kasus mulai dari perkenalan. Jadi misalkan gini, ada seorang pasien datang ke kalian, maka kalian tidak tentu saja tidak langsung memberikan obatnya, pasti ada langkah awal perkenalan. Nah, perkenalan bisa dengan Assalamualaikum, itu bisa dengan salam, atau Assalamualaikum, perkenalkan saya Hajar, tenaga kefarmasian di Apotik Maliki Farma, itu cukup. Kemudian langkah kedua, tawarkan bantuan, ada yang bisa saya bantu, maka pasien akan mengutarakan keluhannya apa. Misalkan, iya mas, anak saya panas, mulai kemarin sore, pagi ini ternyata panas, kemudian mas ada obatnya enggak? Nah, setelah mereka mengutarakan, kita harus menggali, umur berapa pak yang sakit? Misalkan 1 tahun, lalu sudah berapa lama
sudah disampaikan mulai kemarin. Sudah pakai obat apa? Kita harus menanyakan juga. Belum, dari kemarin hanya pakai kompres, belum minum obat apa-apa. Karena masih kecil, saya takut misalkan. Maka kita harus menggali. Oh, berarti belum pakai obat. Kita harus memberikan solusi. Langkah keempat. Untuk anak kurang dari 2 tahun atau 1 tahun bisa menggunakan nih Pak. Kami ada paracetamol drop. Kami sarankan menggunakan drop karena masih bayi sehingga lebih mudah dalam penggunaannya. Itu solusinya. KIE-nya nanti digunakan untuk anak kurang dari 1 tahun cukup 0,6 mili Pak. Jadi ini ada pipetnya, ada tandanya, kemudian ini digunakan bisa 3-4 kali. Penggunaannya cukup kalau merasa panas saja atau masih panas. Kalau sudah nggak panas bisa dihentikan, jadi tidak harus dihabiskan. Itu bisa. Kemudian tutup. Ada yang bisa kami bantu lagi atau ada yang kurang jelas? Kalau pasien menjawab tidak ada, baik, terima kasih, semoga lekas sembuh ya. Jadi itu langkah awal, langkah sederhana untuk melakukan pelayanan kefarmasian non resep adalah perkenalan, tawarkan bantuan, gali informasi, berikan solusi dan KIE-nya, serta akan menutup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.